Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyelesaikan permasalahan penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum dan sesudah pajak. Berikut permasalahannya. Diketahui fungsi suatu barang memiliki fungsi permintaan, rumusnya QD sama dengan 15 dikurang PD, dan fungsi penawaran rumusnya S sama dengan 2PS dikurang 6. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Gambarkan masing-masing grafiknya, pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan pemerintah. Yang pertama, kita selesaikan keseimbangan sebelum pajak terlebih dahulu. Keseimbangan sebelum pajak, rumusnya ID sama dengan IS. ID-nya ialah 15 dikurang P, dan IS-nya 2P dikurang 6. Lalu kita turunkan min P-nya, 2P-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif, 2P sama dengan, kita turunkan min 6-nya, lalu 15-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 15. Setelah itu, min P dikurang 2P sama dengan min 3P, min 6 dikurang 15 sama dengan min 21. Jadi P sama dengan min 21 dibagi min 3, hasilnya 7. Lalu untuk mencari nilai I, kita substitusikan nilai P sama dengan 7. Jadi jika P sama dengan 7, maka I-nya sama dengan 15 min P sama dengan 15, P-nya dari sini dikurang 7 sama dengan 8. Jadi titik ekuilibrium sebelum pajak adalah 8,7. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang keseimbangan sesudah pajak dari fungsi penawaran setelah pajak. Kita langsung lanjut ke pemecahan masalahnya sendiri. Nah, untuk rumusnya yaitu Q sama dengan 2P min 6 sama dengan 2 buka kurung P min 3 tutup kurung dikurangi 6. Nah, min 3-nya ini, min 3 ini merupakan angka dari pajak yang dikenakan oleh pemerintah per unitnya yaitu Rp3 per unit. 2P tinggal kita turunkan, lalu 2 dikali min 3 sama dengan min 6, dan min 6 ini tinggal kita turunkan aja. Oke, selanjutnya 2P-nya kita turunkan, lalu min 6 dikurangi 6 sama dengan 12. Langsung lanjut ke rumus selanjutnya yaitu QD sama dengan QS. Untuk QD-nya 15 dikurangi P sama dengan 2P dikurangi 12. Ya, ini tinggal kita menggabungkan aja, tinggal kita gabungkan bagian P ini yang mempunyai P. Oke. Nah, selanjutnya ini P kita pindah ruaskan ke kiri sini, ini rumusnya di kiri ya. Lalu untuk 2P-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Oke. Nah, simbolnya menjadi minus karena 2P-nya ini pindah ruas, jadi simbolnya menjadi minus. Jadi min P dikurangi 2P sama dengan minus 12 dikurangi 15. Selanjutnya, tinggal kita jumlahkan saja. Min P dikurangi 2, P sama dengan min 3P ini P. Lalu selanjutnya sama dengan minus 12 dikurangi 15 sama dengan minus 27. Jadi 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, jika P sama dengan 9, maka Q sama dengan 2P min 12 untuk P-nya. P-nya merupakan 9. Jadi 2 dikali 9 sama dengan 18, selanjutnya dikurangi 12. Jadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Oke, jadi titik ekuilibrium sesudah pajaknya yaitu 6,9. Selanjutnya, kita akan bahas titik grafik fungsi permintaan. Nah, misal Q sama dengan 0, Q sama dengan 15 dikurangi P. Nah, Q-nya sama dengan 0, ya. Jadi Q-nya 0 sama dengan 15 P-nya, 15 min P-nya tinggal kita turunkan saja. Oke, jadi P kita pindah ruaskan. Oke. Lalu 15-nya tinggal diturunkan saja. Jadi 0,15. Ini untuk titik pertama. Jadi kita tinggal lanjut mencari P sama dengan 0. Q sama dengan 15 dikurangi P. Nah, Q-nya kita turunkan saja. 15-nya juga sama kita turunkan. Dikurangi P-nya sama dengan 0. 0 ini ya. Jadi P-nya jadi 0. Oke. Nah, Q-nya tinggal kita turunkan. 15 dikurangi 0 sama dengan 15. Jadi titik yang keduanya yaitu 15,0. Jadi, untuk fungsi permintaan memiliki dua titik, yaitu 0,15 dan 15,0. Lanjut, titik grafik fungsi penawaran sebelum pajak. Kita menggunakan fungsi penawaran sebelum terkena pajak. Misalkan Q sama dengan 0, Q sama dengan bersamanya 2P min 6, Q-nya kita ganti 0 sama dengan 2P min 6, 2P-nya pindah arah ke kiri, jadi min 2P sama dengan min 6, P sama dengan min 6 dibagi min 2. Ya, saya 3.
Jadi titik pertama kita dapat 0,3. Kemudian kita misalkan P sama dengan 0. Masih menggunakan fungsi penawaran dari soal. Q sama dengan 2P min 6. Q sama dengan 2 dikali P-nya dengan jadi 0. Min 6. Q sama dengan 2 kali 0. 0. Min 6. Q sama dengan 0 dikurangi 6. Min 6. Jadi titik kedua kita dapat min 6,0. Terus kita lanjut ke titik grafik fungsi penawaran setelah pajak. Di sini kita menggunakan fungsi penawaran yang sudah dikenai pajak. Kita misalkan juga Q sama dengan 0. Q sama dengan 2P min 12. Jadi Q-nya kita ganti 0 sama dengan 2P min 12. 2P-nya tinggal lurus ke kiri, jadi min 2P sama dengan min 12. P sama dengan min 12 dibagi min 2 sama dengan 6. Jadi titik pertama kita dapat 0,6. Kemudian kita misalkan P sama dengan 0, Q sama dengan 2P min 12. Q sama dengan 2, P-nya kita ganti jadi 0 min 12. Q sama dengan 0 dikurang 12. Q sama dengan 0 dikurang 12 min 12. Jadi titik kedua kita dapat min 12,0. Setelah pemecahan masalah sebelumnya tentang fungsi permintaan dan penawaran, di sini kita bisa lihat ada beberapa grafik yang ditunjukkan sebelum dan sesudah pajak. Di sini ada grafik fungsi penawaran sebelum pajak dengan titik equilibrium 8,7, melalui titik grafik minus 6 dan 3, dengan Q, P sama dengan minus 6,3. Di sini ada kurva penawaran sudah pajak dengan titik equilibrium 0,9, melalui titik grafik minus 12 dan 6. Dengan Q-nya adalah minus 12 dan P-nya adalah 6. Setelah itu di sini ada garis lurus berwarna pink dengan titik 15,15. Ini adalah grafik fungsi permintaan. Grafik fungsi permintaan yang memiliki titik 15,15 ini melewati titik equilibrium sebelum dan sesudah pajak, yaitu 8,7 dan 6,9. Selanjutnya kita akan menghitung pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Kita akan menghitung pajak konsumen terlebih dahulu. Pajak konsumen memiliki rumus yaitu P kecil sama dengan P2 dikurang P1. P2 dikurang P1 yaitu P2 adalah harga sesudah pajak dan P1 adalah harga sebelum pajak. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada 9 sebagai P2 yaitu harga sesudah pajak. Dan juga P1 yaitu 7 sebagai harga sebelum pajak. Kembali ke rumus. P2 dikurang P1 sama dengan 9 dikurang 7. Hasilnya adalah 2. Jadi pajak yang ditanggung konsumen per unit adalah 2. Sedangkan pajak produsen per unit memiliki rumus T kecil sama dengan T kecil dikurang T kecil P kecil. T kecil ini adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah per unitnya, yaitu sebesar Rp3. Bisa dilihat di sini, pajak yang dikenakan oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Kembali ke rumus. Karena pajak yang diberikan pemerintah sebesar 3, maka 3 dikurangi T kecil K kecil yaitu 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, pajak yang ditanggung produsen per unitnya hanyalah 1. Selanjutnya, kita akan menghitung total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, juga total pajak yang diterima pemerintah. Total pajak yang harus ditanggung oleh konsumen memiliki rumus T besar K kecil sama dengan Q2 dikali T kecil K kecil. Q2 bisa kita lihat di sini merupakan kuantitas sesudah pajak, yaitu 6. Kembali ke rumus, jika Q2-nya 6 dikali T kecil K kecil. T kecil dan K kecil itu kita lihat bisa di sini ya. 2. Kita sudah hitung sebelumnya. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya, pajak yang diterima pemerintah memiliki rumus T besar sama dengan Q2 dikali T kecil. Q2 kita sudah tahu sebelumnya yaitu 6 dikali T kecil, yaitu pajak yang diberikan pemerintah per unitnya yaitu Rp3. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Selanjutnya, pajak yang ditanggung produsen. Rumusnya adalah T besar P kecil sama dengan Q2 dikali T kecil P kecil. Q2 ini kita sudah tahu yaitu 6 dikali T kecil P kecil. Ini merupakan pajak produsen yang kita hitung sebelumnya. 1. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6.